Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, anjas, suara gua udah balik cuy. Kali ini gua akan membawakan tema tentang pesugihan. Jadi bagi kalian yang mau cepat kaya, bolehlah ditiru. Canda sat. Suatu hari ada seorang manusia berbatang bernama Bagas yang lagi COD-an jagung dengan harga yang sangat murah. Karena pembelinya begitu membegegestekan mencari untung, hasil daripada kagak makan sebulan, terpaksa Bagas memberikan jagungnya dihargai 5.000 per kilo. Buset dah, dibeli 5.000 per kilo, dijual 2 kali lipat. Kalau mau 5.000, kalau nggak mau ya saya nggak maksa. Gacor Kang. Di sisi lain ada seorang lampir yang suka unboxing dagangan. Perkenalkan, ini lampir adalah emak Bagas dan ini istrinya. Dimana kala itu yang merasa iri melihat saingan warungnya begitu gacor, sedangkan warung miliknya kagak ada yang beli. Dia pasti pakai pesugihan. Sampai mendatangkan keiri dengkian pakai banget di hati si lampir dan menuduh pesaingnya memakai pesugihan. Malam harinya hidup lagi dilanda kemiskinan, bisa-bisanya anak Bagas meminta beli skin legend perangko. Keren kan Pak? Kelakuan bocah ML. Di sana anaknya memaksa bapaknya agar segera beliin skin karena cuman skin miliknya doang yang terlalu basic. Sedangkan teman-temannya udah pada mengoleksi seluruh skin legend meskipun cara mainnya pun sama seperti legend. Kemal itu tuh mahal. Kita dapat uang dari mana coba? Hasil daripada bertengkar, si bapak pun mengiyakan permintaan anaknya dan berjanji akan membelikan skin legend daripada anaknya berujung terkena bulian. Lalu ngewibu, kemudian ketika nonton konser malah ngebacotin bumi. Keesokan harinya ada seorang barudak bocil bernama Paris yang sepatunya udah memiliki cangkem. Dimana saat dilihat oleh bapaknya yang memiliki uang banyak, si Paris menolak untuk membeli yang baru. Lebih baik uangnya pakai top up diamond ketimbang beli sepatu. Sayang duitnya kalau buat beli yang baru. Karena bagi Paris semal-malnya sepatu jika menginjak pasti akan dicuci juga lah. Ya iyalah, lu kira stempel? Gak usah Pak, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kagak jadi keluar uang banyak gitu kan Pak. Di tempat lain, saingan warung Nani, istri Bagas, para pelanggannya pun saat menyantap makanan mendengar suara-suara Kunti yang lagi menggalau. Anjas, tetangga gua cuy, Bapak Selamet. Karena ternyata benar kata si lampir kalau warung saingannya memakai sempak Kunti untuk air rebusan kuah sayurnya agar bisa mendatangkan pelanggan yang banyak. Pantesan aja Kuntinya nangis. Dingin cuy, kagak pakai sempak. Karena mendengar suara yang bikin bulu bagian bawah merinding, mereka pun pada menggosipi warung itu ketika pulang. Dan didengar oleh si lampir ini sampai mendatangkan kaum penggibah yang lainnya untuk mendengar bacotan Bapak Selamet. Bahkan katanya mereka juga mendengar suara yang sama saat malam-malam beli lauk yang katanya terdengar suara wanita nangis yang sangat tantrum. Terus di belakang dapur itu saya dengar suara nangis. Pasti itu pesugihan. Nah, sore harinya para emak-emak pun mulai melakukan sebuah rencana di mana salah satu minion kebelet saat mau makan dan saat ke kamar mandi. Suara tangisan itu pun masih sama yang saat ditelusuri ternyata bersumber dari tukang masak di sana. Yang kata Wulan sang pemilik warung, tukang masaknya berojol listrik 40 kali dari akunnya Mythic bintang 1 sekarang malah kena banned oleh Monton karena dianggap tak bisa bermain game. Bahkan tukang masaknya mendapatkan email untuk segera mendelete Mobile Legends agar para pemain yang lainnya tak terkena dark system. Jadi ini toh sosok dark system sesungguhnya. Kami semua sudah menuduh ibu yang enggak Bu. Aduh, mana gue nuduhnya juga Kunti lagi. Selesainya makan besar di sana, dua minion ini langsung lapor kalau Ulan kagak make pesugihan karena yang nangis ternyata adalah anak buahnya yang udah tak diperbolehkan bermain Mobile Legends. Hasil para warga di sana sudah selesai berburuk sangka dengan Wulan, bahkan mereka menyalahkan si lampir udah mengasut mereka menuju ke jalan yang tidak benar. Lah, mereka sendiri yang curiga. Nah, saat pulang si lampir ketemu dengan temannya dulu sewaktu masih bayi, kebetulan ketemu pas nimbang di posyandu. Si lampir yang ditimbang oleh maknya. Kala itu temannya bilang kalau ia membuka warung 25 jam dan hanya tutup saat negara Wakanda menjadi negara maju bukan berkembang. Oh, tentunya ini warung tidak akan tutup. Karena kan negara Wakanda stuck segitu-segitu doang. Cuaks. Di sana ia juga memberikan tutorial agar warungnya ramai dengan menggunakan pesugihan yang ia dapat dari aplikasi TokTok. Kebetulan yang jual waktu itu lagi live streaming.
Alhasil karena kebelet ingin jadi kaya raya, si lampir pun menanyakan di mana alamat dukunnya yang katanya tinggal di kampung sebelah dan bernama Pak Bejo. Pakai B bukan P. Tak berselang lama, si lampir dan Bagas langsung ke sana untuk top up pesugihan dengan segala risiko yang akan ia dapat. Salah satunya bisa terkena banned dari dunia jika pesugihan yang diberikan dipegang menggunakan pisau lalu pisaunya ditancapkan ke badan mereka. Dan setelah deal dengan seluruh persyaratannya, akhirnya pesugihan itu pun langsung di check out kan. Setelah membeli pesugihan, efek macam apa ini? Bang, lu beli pesugihan apa kembang api? Mereka pun saling menggunakan pesugihannya, si Bagas dengan pesugihan kembang apinya, sedangkan lampir dengan tali pocong yang tidak perawan karena matinya akibat diperkaos. Alhasil beberapa hari kemudian saingan Bagas tiba-tiba ladang jagungnya ditumbuhi banyak hama sehingga membuatnya gagal panen. Bahkan saat pembeli datang menemuinya, ia pun malah mengurungkan niatnya mencekot jagung dan lebih memilih membeli jagung Bagas dengan harga yang lebih manu akal. Tidak manu akal. Ya saya sih tetap hargain jagung saya 7.000 per kilo Pak. Ya mau gimana lagi. Anjas naik 2.000 doang. Kalau kayak gini mah gak usah pakai pesugihan bang. Noh, babat habis ladang jagung saingan lu kelar. Nah di sisi lain, aduh. Wah, warungnya masih sepi ya? Wah, bahagianya polos banget ya. Di sana dengan polosnya si lampir mau minta gula Jawa karena kalau gula Jatim itu identik dengan stone horeng. Dan ketika ada kesempatan, ia pun menaburkan sebuah percikan api pengelasan. Itu dia yang kemudian langsung balik pulang, di mana saat para minion datang untuk menyantap makanan sebelum kehajatan, kebetulan mereka semua anggota PP. Mereka pun komplain karena makanannya pada basi semua sampai membuat mereka OTW sungai untuk boker berjamaah. Malam harinya Bagas yang pulang, ia langsung memberikan surprise berupa sertifikat tanah di Los Angeles yang kebetulan tanah harganya murah-murah. Sedangkan si lampir mulai memamerkan emas miliknya hasil dari pesugihan sampai membuat Nina pun bagong. Loh, dapat uang dari mana? Nah baru aja bahagia udah kaya raya, tiba-tiba anak Bagas terkena laka lantas padahal baru aja mau turnamen MPL. Yang tentunya dari kejadian ini membuat anaknya auto kena banned dari kehidupan meskipun tanpa luka sama sekali. Buset dah, bentukan masih seger gini bisa-bisanya wasted. Di sana tentunya Bagas auto nangis kejar karena baru aja mau borong seluruh skin legend. Yang main malah udah kelepak-kelepak OTW ditanam. Dan ketika penguburan si Kemal tanpa Palepi, Bagas pun merekomendasikan untuk membuat ulang karena mereka sekarang udah kaya raya, jadi hasil anaknya pasti tidak mungkin stunting. Ya, paling cuman standing. Namun baru aja mau membuat calon member baru, tiba-tiba sebuah petir pun menyambar yang membuat perhiasan si lampir nampak menyalawi. Bahkan perhiasannya sama sekali tidak bisa dilepas dari tangannya. Nah, ketika berada di rumah, si lampir pun semakin membara karena seluruh badannya seperti simulasi suhu di Los Angeles. Terbagi bukannya mencuci simak memakai mesin cuci, mereka malah menuangkan minyak oles, tapi seluruh badan emaknya masih menyala, sehingga ditambahlah pasta gigi aka odol. Gimana bu? Namun bukannya merasa enakan, si mak malah makin tantrum, apalagi sekarang Bagas juga ikutan terkena kutukan di bagian perutnya, yang tiba-tiba kebelet boker tapi kagak mau keluar. Beberapa bulan kemudian akhirnya kutukan itu bisa reda setelah diminumkan larutan penyegar cap kaki banteng. Bahkan kini si lampir udah bisa berjualan kembali dengan pelanggan yang super ramai. Ini yang namanya rezeki nggak akan kemana, seperti yang kamu bilang dulu. Rezeki kagak kemana bapaknya lah. Di sisi lain, warung Ulan pun menjadi sepi karena tiap pelanggannya yang lewat pada ngerosting masakan Ulan yang membuat usus kecilnya berubah menjadi usus besar. Terlebih lagi kata tetangga gua, mendingan kita makan di warung Bu Rati aja, masakannya lebih enak. Anjas, bisa aja lu Pak Slamet. Kebetulan saat itu suami Wulan disuruh nyicipin makanan buatannya yang dibilang kagak enak, dan benar saja, ternyata setiap Wulan memasak makanannya selalu basi, bahkan nasi pun juga ikutan basi padahal memakai kualitas beras yang super premium. Contohnya beras kencur. Itu mah jamu bang. Di sana rupanya suami Wulan juga mengalami nasib yang sama karena di ladangnya seluruh hasil panennya pada ditumbuhi hama. Padahal hama biasanya berada di tempat yang elit dan suka tidur ketika rapat. Kadang kalau gabut suka main Candy Crush padahal hasilnya judol. Aduh, gelap. Karena mereka bangkrut, kini anaknya yang awalnya suka bersyukur untuk merendah, sekarang malah meroket untuk tidak tahu diri. Akibat ia meminta Aerox Turbo agar tak kecelakaan seperti Kemal yang motornya menggunakan rangka insap.
Namun karena bapaknya kagak punya uang, Paris tanpa binjai ini pun direkomendasikan untuk naik odong-odong dulu ke sekolah untuk sementara waktu jika dirinya tak ingin kecelakaan seperti Kemal yang kemungkinan lagi melakukan gerbak neraka di pertengahan bulan. Di sisi lain rupanya si Lampir dan Bagas kembali top up pesugihan level maksimal karena kebetulan lagi butuh dana pakai nyalek lagi 5 tahun. Si Bagas ngebat pengen jadi ketua DPR, sedangkan emaknya ngebat pengen poliandri. Masa iya dukun bisa pesugihan tapi rumah masih zaman kayak Majapahit? Namun sayangnya baru aja top up pesugihan, benda itu tak sengaja ditemukan oleh istrinya saat mau ngelondre. Mas, itu garam apa, Mas? Jangan-jangan itu jimat ya, Mas ya? Udah jelas-jelas tadi bilang garam sekarang jimat. Di sana akhirnya Bagas mengaku kalau ia top up pesugihan level maksimal agar keuangan keluarga mereka semakin menglumerkan seperti topping serabi rasa vanila. Tapi setelah ngaku, sebuah ulti Eudora pun menggelegar yang membuat malam harinya si Lampir kembali dianugerahi gatal-gatal seperti orang panuan. Nah, di malam itu juga tenggorokan si Lampir kembali dibuat menyala sementara Bagas kembali mengalami keinginan untuk boker tapi nya kagak keluar-keluar. Di mana penyebabnya masih sama, yaitu perhiasan yang menempel di seluruh badan si Lampir yang sama sekali kagak bisa dilepaskan. Sementara penyebab perut Bagas seperti orang hamil, ya biasa, akibat makan uang haram. Jadi jika kalian melihat perut ladusing seperti orang hamil, nah udah tahu kan penyebabnya apa? Ya, karena nerima uang suap untuk nangkep Sipa. Nah di sana Nana yang bingung, ia pun mulai menggebe pahalanya dengan memohon agar film ini cepat selesai karena bingung mau siapa duluan yang harus dirawat. Alhasil doa itu pun terkabulkan karena dua begunal ini tiba-tiba ingin healing di sekitaran Nganjuk pada tengah malam. Di mana tujuannya ternyata OTW rumah si dukun untuk minta obat. Buset dah, katanya dukun, rumah aja penerangan masih make lilin. Ketika melihat dua begunal ini memiliki penyakit, tiba-tiba si dukun malah resign menjadi dukun karena katanya ini semua udah konsekuensi dari mereka jika memakai pesugihan. Semua resiko ditanggung oleh klien. Makanya besok-besok nyari dukun yang ada asuransinya, Bang. Kala itu si dukun pun tak sengaja menjatuhkan lilin sampai membuat rumahnya auto kebakaran. Mana bisa gitu anjing? Lilin bisa seketika kebakaran. Tolong! Abi! Abi, tolong! Ya elah, punya kaki bukannya kabur malah ngestun berbarengan. Karena kejadian ini besoknya seorang minion pun mengabarkan ke Nina kalau dua anggota keluarga mereka udah wasted gosong terpanggang di dalam rumah seorang dukun. Dan tak berselang lama mayat mereka pun dihidangkan menggunakan tenda UKS dengan dibarengi dengan JJ Remy. Ini kenapa harus kelap-kelip dah? Nah ketika si Lampir akan dimandikan, seluruh perhiasannya pun masih menempel, kagak bisa dilepas. Padahal bagi para warga lumayan kalau dijual, kebetulan kagak kebagian koin jagat. Kemudian saat memandikan Bagas, tiba-tiba lalat syukuran cantengan Titan bermunculan mengganggu proses pemandian. Tapi beruntung dengan doa-doa yang dipimpin oleh Pak Slamet, kebetulan ia udah belajar seni doa terlatih, akhirnya proses pemandian Bagas pun bisa dilaksanakan. Bahkan tak berselang lama mereka pun udah bisa langsung OTW pemakaman dengan kameramen yang terbang OTW surga karena beliau tahu adegan ini akan menghadirkan sebuah editan yang menguak-kuakan. Kenapa banyak belalang, Ustaz? Ada apa ini, Pak Ustaz? Itu dia. Di sana para warga diparani oleh sekumpulan CGI yang realistis membuat Marvel dan Sony ketar-ketir ingin menjual sahamnya. Tapi lagi-lagi berkat doa yang dipimpin oleh Pak Slamet, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanannya yang ketika sampai di pemakaman, editan lebih GG gaming lagi-lagi terjadi berupa tikus di pemakaman, bahkan mata gua pun kagak lihat mana tikusnya. Dimana selang beberapa jam AFK di tempat sampai hari menjadi hampir gelap, akhirnya pemakaman mereka bisa terselesaikan meskipun harus ditutup dengan sebuah kremasi. Efek api-api pengelasan kagak absen cuy. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika ingin memutuskan rantai kemiskinan dan mau mengorbankan diri demi generasi selanjutnya, kalian bisa datang ke dukun pesugihan. Karena hanya mengorbankan satu nyawa saja, ekonomi keluarga kalian bisa naik drastis. Contohnya Nina yang setelah kepergian emak dan suaminya, kini ia langsung hidup bergelimang harta. Wow, OTW nyuruh bapak gua.